Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan menjelaskan penyebab teman-teman itu gagal lolos kartu prakerja, baik itu gagalnya dari gelombang 1 sampai gelombang kartu prakerja. Jadi teman-teman harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama, ketika teman-teman itu daftar kartu prakerja, teman-teman itu diminta untuk mengisi data informasi. Bisa jadi teman-teman itu mengisi datanya sedang bekerja, karena kartu prakerja ini lebih diprioritaskan untuk pekerja yang ter-PHK, dan kemudian juga kartu prakerja ini diutamakan juga untuk orang-orang yang statusnya saat ini sedang tidak bekerja gitu. Jadi mungkin teman-teman ingat lagi ketika mengisi data itu menulisnya sedang bekerja atau tidak bekerja. Kemudian yang kedua, teman-teman itu juga perlu perhatikan kuota di setiap daerah teman-teman. Seperti ini kuota tiap daerah itu berbeda-beda. Nah itu jadi bisa aja ketika teman-teman itu mendaftar, kuota daerah teman-teman itu sudah penuh di gelombang tersebut gitu. Jadi bisa lagi daftar di next gelombang, karena setiap daerah itu punya kuotanya tersendiri. Nah yang ketiga, perhatikan ketika teman-teman itu mengunggah foto KTP. Nah pastikan unggahan foto KTP teman itu terbaca dengan jelas, terutama di bagian nik KTP-nya. Oke. Nah, yang keempat, ini bukan untuk mengajarkan berbohong atau seperti apa, itu balik lagi ke teman-teman, karena peluang lebih besar itu ketika teman-teman itu mengisi data bahwa statusnya sedang tidak bekerja gitu. Karena ini prioritasnya seperti yang poin 1 tadi untuk orang yang tidak bekerja seperti itu. Tapi teman-teman harus jawab sejujur-jujurnya, ya balik lagi lah ke teman-teman seperti apa. Yang kelima, teman-teman bisa aja nggak lolos itu karena nama teman-teman itu sudah terdaftar di bantuan pemerintah yang lainnya, misalkan seperti BLT, bantuan tunai yang 600.000 per bulan itu, atau mungkin sudah terdaftar di PKH, kemudian juga bantuan pemerintah lainnya. Nah itu teman-teman nggak bisa dapat lagi di kartu teman-teman nggak bisa dapat lagi di kartu prakerja. Kemudian yang keenam, itu pastiin teman-teman itu statusnya bukan mahasiswa atau pelajar, dan usianya pastinya di atas 18 tahun. Karena kalau misalkan teman-teman mengisi itu statusnya mahasiswa, otomatis teman-teman tidak akan lolos di kartu prakerja. Dan yang ketujuh, jangan sampai teman-teman itu salah mengisi pernyataan ketika diminta di data diri itu. Jangan, karena banyak nih yang salah klik dari teman-teman kita, dia mengisi bahwa dia itu seorang pegawai, kemudian perangkat desa seperti itu. Nah itu teman-teman jangan salah ya, kalau misalkan teman-teman itu memang bukan statusnya sebagai pegawai atau perangkat desa, itu ditulisnya tidak ya, jangan sampai salah. Nah kemudian yang ketujuh, yang saat ini menjadi prioritas itu yang sudah terdata di Kemenaker. Jadi yang sudah dapat email dari prakerjanya langsung itu sudah otomatis lolos di kartu prakerja. Dan yang kesembilan, pasti juga teman-teman itu ketika buka gelombang, teman-teman segera mendaftar kartu prakerja itu dengan segera. Dan buat teman-teman yang belum lolos kartu prakerja, jangan putus asa, karena kartu prakerja ini di awal sudah dijelaskan bahwa akan dibuka hingga 30 gelombang. Jadi setiap gelombang itu dibuka, silahkan teman-teman klik aja gabung untuk mendaftarkan diri Anda di kartu prakerja di gelombang berikutnya. Siapa tahu nanti di gelombang-gelombang berikutnya teman-teman itu bisa lolos, karena banyak juga ternyata yang gelombang 1, 2, 3, 4-nya itu tidak lolos, ternyata dia baru lolos di gelombang 5. Jadi tergantung juga ya per kuota di daerahnya. Dan ketika teman-teman itu lolos, jangan lupa ikutilah pelatihan yang mudah dan gampang, karena pelatihan pertama itu sangat berpengaruh dengan insentif teman-teman. Oke, jadi itu dulu ya informasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.